Anda menyaksikan Breaking News Metro TV terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta. Sejak siang hari tadi, pemirsa, sejumlah menteri maupun kepala lembaga ini memang sudah berdatangan ke istana untuk menghadiri undangan rapat kabinet paripurna atau sidang kabinet paripurna SKP yang digelar oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Terlihat saat ini suasana di ruangan sidang kabinet paripurna sudah lengkap dihadiri oleh jajaran dari Kabinet Merah Putih yang berpakaian serba putih. Dan baru saja kita lihat Presiden serta Wakil Presiden menyalami satu persatu para menteri maupun kepala lembaga di baris terdepan. Kita akan simak bersama pemirsa sidang kabinet paripurna yang digelar oleh Presiden sebelum memulai sidang kabinet paripurna, berikut kami tayangkan 4 video dari 7 jembatan BI yang sudah jadi terhitung kemarin dari 50 jembatan yang sedang dibangun pada bulan Desember ini. Untuk satu jembatan mempunyai berat antara 30 sampai 50 ton, diangkut dari Jakarta menuju ke 3 provinsi terdampak, dan biasanya pemasangan memakan waktu minimal 1 bulan, tetapi berkat kerjasama TNI, Polri, dan warga, alhamdulillah dapat selesai dalam waktu 1 minggu ini. Silakan. Laporkan dari jembatan Cipemene, jembatan Bungbung Biren menuju Takengon hari ini sudah tersambung, namun untuk saat ini sedang melakukan pemasangan lantai. Jembatan Bailey yang sedang dibangun, mereka kerja terus, semua usaha tenangkan. Nanti semua jembatan akan perbaiki. Terima kasih kepada Bapak telah meninjau langsung jembatan Cipemene. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah membangun desa kami sehingga kami bisa berangkat ke sekolah dengan adanya jembatan yang dibuat oleh Bapak-Bapak TNI. Mudah-mudahan antara Manunggal, APRI dengan masyarakat berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik.
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo yang telah membikinkan jembatan buat kami sehingga kami bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Terima kasih Bapak Presiden sudah membuatkan jembatan untuk kami. Terima kasih Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto yang telah membuatkan jembatan Bailey di Dorong Plateau. Ini hal luar biasa, belum terjadi pernah seumur saya, udah 60 tahun. Begitu tanggap, cepat hadir di tengah-tengah kami TNI Angkatan Darat khususnya. Sekali lagi kami tidak bisa banyak mengucapkan kata. Tuhannya memberkati bapak-bapak sekalian. Semoga sehat sampai tujuan nanti setelah bertugas di desa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, para penasihat khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan semua kepala staf yang saya hormati, kepala staf angkatan, para wakil menteri yang hadir, Wakil Kepala Badan dan seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah SWT yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini melaksanakan sidang kabinet paripurna menghadapi penghujung tahun 2025 ini. Kita tentunya selalu sadar dan ingat saudara-saudara kita di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara terutama, dan Sumatera Barat, ya, baru saja mengalami bencana banjir dan tanah longsor, dan sebelumnya juga ada beberapa daerah. Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai. Saudara-saudara sekalian, keadaan bencana ini saya kira sekarang merupakan suatu keadaan yang harus kita hadapi dengan penuh kewaspadaan, karena memang masalah perubahan cuaca, climate change, yang mempengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga
membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada menghadapi keadaan bencana yang baru saja terjadi dan yang sedang kita atasi bersama. Pertama-tama tentunya saya sudah menyampaikan ke rakyat yang terdampak. Saya sudah ke sana beberapa kali. Ke Aceh saya sudah 3 kali. Ke Sumatera Utara 2 kali. Ke Sumatera Barat baru 1 kali. Rencananya saya akan segera ke sana lagi. Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan. Tadi video tadi memang saya minta ditayangkan, tapi tadi saya tidak mengerti bahwa terlalu banyak yang ucapan terima kasih kepada saya. Saya kira belum disampaikan bahwa itu sesungguhnya bukan hasil saya, itu adalah hasil kerjasama kita semua, terutama mereka-mereka yang di lapangan, mereka yang bekerja keras berminggu-minggu, mereka yang juga mempertaruhkan nyawa. Ada juga anggota kita yang kehilangan nyawa dalam rangka membantu rakyat yang terdampak. Jadi saya kira nanti mohon disampaikan ya, saya juga akan sampaikan langsung. Ya, rakyat kita sederhana ya, kalau pemerintah pusat sudah hadir atau elemen dari pemerintah pusat hadir, pasti mereka tahunya ini Bapak Prabowo, Bapak Presiden. Saya kira ya itu wajar rakyat berpikir seperti itu. Sebaliknya kalau nggak ada yang beres ya Bapak Presiden juga yang tanggung jawab. Jadi ya itu risiko seorang pemimpin. Terima kasih. Jadi saya bersyukur saya punya saudara-saudara yang telah bekerja keras sehingga rakyat tapi saya anggap terima kasihnya ke saya, kita, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua pemerintah. Kecuali ya di sana sini ada bupati-bupati satu orang ya yang ya menurut saya kurang loyal kepada rakyat lah di saat kritis, ninggalin tempat dengan segala alasannya ya. Tapi yang lain saya lihat. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Di Dirut Pertamina, di Dirut PLN, PU ada, kerja keras, kesehatan semua saya lihat. Hampir semua KL hadir di situ. Terima kasih. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus.
Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Kita lihat di sini kurang air bersih. Apa tindakannya? Di situ kurang BBM, masih terisolasi. Bagaimana tindakannya? Dan sebagainya itu. Saya lihat terutama TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tim SAR gabungan. Ya. Tadi saya sudah sebut, saya lihat pegawai Pertamina, PLN di mana-mana, PU di mana-mana, di tempat yang sulit. Relawan warga masyarakat bahu-membahu membantu proses evakuasi, penyaluran bantuan dan pemulihan akses di sana. Kita semua satu tim. Dan saya terima kasih. Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini saya lihat ya, terutama sebagian elit-elit kita ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan. Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan. Saya setelah beberapa kali ke situ, saya melihat, saya sudah sangat terima kasih. Saya melihat kita bekerja sebagai satu tim. Di awal-awal saya merasa saudara-saudara bertindak dengan benar, dengan cepat. Saya tidak perlu kasih pengarahan detail, saudara sudah bergerak. Saya senang di eselon pelaksana, saya dengar juga di TNI sudah berjalan cukup lama, bahwa bencana itu perintah operasi. Jadi tidak usah tunggu terlalu banyak petunjuk di saat-saat pertama. Jadi bencana kejadian itu sudah perintah operasi. Tidak perlu tunggu radiogram, tidak perlu tunggu terlalu banyak berinisiatif. Dan ini saya lihat sudah dilaksanakan oleh semua lembaga. Saya terima kasih. Saya terima kasih sama saudara-saudara dari semua pihak. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan. Karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak suka Indonesia kuat, Indonesia mantap gitu. Dalam rangka ini, di tengah bencana, di tengah musibah, mereka yang ditonjolkan adalah kebohongan, ketidakbenaran. Dikatakan pemerintah tidak hadir, puluhan ribu dalam saat-saat yang pertama sudah dikerahkan ke situ. Kita lihat buktinya. Saya lihat sekarang ini mungkin ada pihak yang khawatir karena rakyat baru sekarang lihat pemerintah Indonesia ini ternyata kuat. TNI kuat, Polri kuat, BNPB kuat, Basarnas kuat. Mampu kita kerahkan puluhan helikopter dalam waktu singkat. Belasan pesawat terbang. Ada tempat-tempat yang tiap hari BBM diantar dengan pesawat terbang. Dengan Hercules. Ini hanya bisa oleh negara yang kuat. Ada desa-desa yang tiap hari
yang sekarang masih belum tembus, saya kira nanti mungkin ada laporan dari BNPB, tiap hari didatangi oleh helikopter. Di tengah cuaca yang di gunung-gunung itu ya masih penuh kabut, hujan juga masih sering turun cepat. Saya baru dari situ, saya dari Takengon, saya dari Bener Meriah, saya lihat kondisinya tidak gampang, ya kan? Ketinggian 1.800, ketinggian 2.000, kabut itu. Jadi penerbang-penerbang kita terbang tiap hari. Ini adalah suatu hal yang perlu kita banggakan. Saya terus terang aja, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya bangga lihat aparat-aparat kita di setiap tingkatan berada di tengah rakyat. Ya, jadi semua mengerahkan tanpa terlalu banyak minta perintah dari saya, berinisiatif. Saya terima kasih para pimpinan Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf, semua yang hadir dan mengambil tindakan atas inisiatif sendiri. Sehingga saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih, concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Jadi semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya, pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua. Jadi sekarang ini saatnya terus kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan. Dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Saudara-saudara, ayat 4. Ya. Justru karena kita laksanakan efisiensi, kita kurangi semua kemungkinan korupsi, kebocoran, kita punya uang sekarang. Di akhir minggu-minggu terakhir bulan tahun ini, kita punya uang. Itu coba. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi
berkeadilan. Tapi ada yang menggerakkan, menentang efisiensi. Dengan efisiensi, kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi saudara, kita sudah siap, terima kasih. Kita sudah siapkan, kemudian semua gubernur yang berdampak, langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis 20 miliar, semua bupati wali kota di 52 kabupaten kota yang terdampak, langsung saya kirim 4 miliar rupiah, dan ini sudah langsung dan sudah diterima di luar anggaran pemulihan. 3 hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten. Mendagri, apa benar begitu? Betul? Ya. Sudah sampai semua. Ini sangat penting, karena bupati-bupati bisa mengambil tindakan segera. Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000. Itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah berdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ya kita waspada saja. Ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain. Kita sudah kerahkan sekarang lebih dari 60 helikopter dan belasan pesawat yang terbang tiap hari Medan ke lokasi-lokasi, Halim ke provinsi-provinsi tersebut. Saya sudah perintahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Menteri PU, pembangunan hunian segera dilakukan dan 2.000 rumah segera akan mulai dibangun. 1.000 alat berat sudah dikirim, antara lain truk, ekskavator, tangki air bersih dan minum. Kemarin kita juga tambahkan lagi alat berat, truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable. 50 jembatan Bailey sedang kita kerjakan. 7 tadi sudah jadi. Akses jalan darat sebagian besar telah pulih. Memang ada wilayah-wilayah tertentu yang masih terisolasi. Ini masalah alam dan fisika. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Tapi syukur alhamdulillah sebagian sudah masalah listrik, sebagian besar sudah menyala. Masih ada beberapa yang harus kita percepat. Masih ada beberapa yang berbahaya. Karena kabel-kabel kalau liwat air yang masih banjir itu berbahaya. Ini bisa mengakibatkan korban nyawa kalau tidak hati-hati. Jadi PU itu, PLN bekerja dengan sangat menghadapi kondisi yang sangat menantang. Dan mereka sudah di situ sudah belasan hari. Tadi Menteri Kesehatan nanti juga bisa laporan tiap menteri. Saudara-saudara, sementara itu sekarang saya persilakan para menteri untuk menyampaikan laporan masing-masing. Tentunya nanti Kepala BMKG juga akan menyampaikan bahwa sudah banyak warning juga dari PBB, beberapa daerah di kawasan kita memang menghadapi beberapa kondisi perubahan cuaca yang harus kita waspadai. Silakan, saya persilakan Sekretaris Kabinet untuk mempersilakan para menteri
yang ingin menyampaikan laporan? Atas izin Bapak Presiden, kami persilahkan yang pertama Bapak Panglima TNI dan Kapolri untuk menyampaikan update mengenai penanganan dan pemulihan bencana. Dipersilakan Bapak Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, saya izin menyampaikan rekapitulasi pelibatan TNI untuk personil. Total personil yang sudah dideploy di lokasi bencana sejumlah 35.477 orang, di mana TNI AD jumlahnya 28.319 orang, termasuk kru AD dan kru heli. Kemudian TNI AL 4.589 orang yang tergelar di 3 wilayah, termasuk kru KRI. Kemudian TNI AU 2.569 orang, termasuk kru pesawat. Kemudian juga ada Satgas Kesehatan 321 orang yang tersebar di beberapa wilayah. Kemudian baru saja kita tambahkan 4 batalion, yaitu 3 batalion seni dan 1 batalion teritorial pembangunan. Nanti batalion tersebut akan membantu dalam pembuatan jembatan beli yang sekarang sedang dibangun, kemudian juga pembersihan lumpur dan kayu-kayu, dan membantu pembuatan huntara dan huntap. Kemudian juga membantu kementerian lain seperti PLN, Pertamina, dan PU. Selanjutnya alutsista yang digelar saat ini 82 unit, 26 unit pesawat A400 yang baru dibeli 1 unit, kemudian Hercules 6 unit, CN 295 2 unit, KASA 2127 unit, 7 unit, dan dari BNPB 10 unit. Kemudian 36 unit heli, Karakal 7 unit, Super Puma 3 unit, Bell 412 3 unit, MI-17 2 unit, dan Panther 5 unit, Dopin Basarnas 2 unit, tambahan BNPB 11 unit, dan dari Kemhan 3 unit. Kemudian juga 20 unit KRI yang sekarang sedang mendukung. Sampai dengan hari ini masih melaksanakan dukungan logistik ke daerah bencana alam, terutama daerah yang tidak bisa diakses melalui jalan darat. Untuk hari ini, izin melaporkan Bapak Presiden bahwa pesawat Hercules, dukungan logistik di daerah Blangke Jeren, yaitu menggunakan airdrop 36 bundel, 1 bundel 160 kg. Total keseluruhan 5.760 kg. Kemudian juga tetap di wilayah Blangke Jeren, pesawat KASA A2114, 100 unit helibox. 1 helibox seberat 5 kg, sehingga total 500 kg. Sehingga total barang dari Posko Halim yang dideploy ke daerah tersebut 495.276 kg. Dan juga ada beberapa wilayah lain yang harus menggunakan airdrop atau air landed, seperti di wilayah Rembele. Kemudian alutsista, alat pelengkapan yang sudah digelar 638 unit, terdiri dari 53 alat berat seperti ekskavator, doser, beko, dan lain-lain. Kemudian juga sudah menggelar 36 dapur lapangan, damkar, dan beberapa water treatment sudah tergelar dan beberapa masih dalam perjalanan. Kemudian 162 titik Starlink sudah terpasang dan 50 set jembatan beli yang sedang proses, dan ada juga yang sudah terpasang.
Demikian Bapak Presiden yang bisa dilaporkan. Terima kasih. Selanjutnya menambahkan bahwa Presiden melaporkan untuk kekuatan personel Polri yang kita deploy ada 10.999 personel, di mana kita bagi di Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumbar. Demikian juga kita menyiapkan tim DVI dan identifikasi untuk penanganan jenazah korban yang meninggal. Kemudian tim trauma healing ada 82 personel, dan kita siapkan pasukan siaga BRIMOB yang siap kita kirim untuk Aceh 673 personel, Polda Sumut 756 personel, dan Polda Sumbar 892 personel tambahan. Kemudian untuk sarana dan prasarana, untuk kapal kita kirim ke Polda Aceh 1 kapal, Sumbar 1 kapal, dan Sumut 2 kapal, dan selanjutnya ini nanti digunakan untuk mengangkut logistik yang akan kita salurkan ke wilayah-wilayah yang terdampak. Kemudian kita juga mengirimkan K9 untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar, serta pesawat yang kita gunakan ada heli 3 di Aceh, kemudian di Sumut ada 2 pesawat, Fokker dan CN, serta 4 heli. Ini kemudian kami sesuaikan. Apabila dibutuhkan di Aceh, kita geser ke Aceh, demikian pula sebaliknya. Kemudian di Sumbar ada 1 heli. Kemudian kami juga mempersiapkan posko pengungsian tanggap bencana. Ada 91 posko tanggap bencana yang terbagi baik di Aceh, di Sumut, maupun di Sumbar. Kemudian juga posko penyaluran logistik, ada 32 posko yang kita siapkan. Kemudian ada 41 posko kesehatan yang kita siapkan. Kemudian juga di awal-awal, karena memang sangat dibutuhkan untuk komunikasi, kita bagikan 85 unit Starlink. Kemudian kita siapkan 21 unit dapur lapangan untuk membantu masyarakat yang ada di pengungsian. Kemudian untuk bantuan kemanusiaan, kami mengirimkan 224 ton beras, dan seterusnya. Kemudian juga beberapa hal yang dibutuhkan, antara lain air mineral 12.106, gas LPG, kemudian perangkat internet kita tambah lagi, lampu penerangan ada 685, genset 44, pompa unit 239, solar panel 19.000, kemudian perahu karet 80, mobil toilet portable, kemudian cold storage, kantong mayat 1.120, kemudian yang juga penting adalah motor, mobil, kemudian sling untuk penyeberangan, boot baling-baling 6, tangki air bersih 400, kita rencanakan 1.000. Kemudian selanjutnya kami telah melayani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kesehatan. Ada 24.439 korban yang sudah kami layani, termasuk pemeriksaan DVI 1.015 korban bencana. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih Bapak Presiden. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Perumahan terkait progres perkembangan hunian sementara dan tetap. Untuk selanjutnya bersiap Bapak Menteri Kesehatan. Bapak Menteri Perumahan dipersilakan. Terima kasih Bapak Seskap, Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati. Kami laporkan yang pertama kami sudah mengirim dirjen kami, eselon 1 kami di lapangan. Kemudian dari identifikasi tingkat kerusakan rumah, dari data yang per hari Minggu 14 Desember kemarin jam 5 sore di Aceh itu yang rusak ringan 38.553, yang rusak sedang 22.204, rusak berat 35.517, kemudian yang hanyut 4.295. Total rumah terdampak 100.569. Sumatera Utara, rusak ringan 19.936, rusak sedang 4.304,
rusak berat 4.391, hanyut 1.135, total rumah terdampak unit 29.766. Sumatera Barat 5.634, yang rusak ringan, rusak sedangnya 1.174, rusak berat 1.577, hanyut 765, total terdampak 9.150. Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut total 139.485 data per hari Minggu 14 Desember 2005 jam 5 sore. Kemudian kami laporkan berikutnya Bapak Presiden, kami sudah juga walaupun ini belum sampai ke tahapan rekonstruksi dan rehabilitasi atas arahan Bapak Presiden untuk kita bergerak cepat. Ini sebenarnya masih tahapannya sekarang masa tanggap darurat Pak. Jadi kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman dari TNI, Polri, BNPB, Pemda. Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak. 30 lokasi di Aceh yang kalau boleh segera dalam proses tadi yang Bapak sampaikan, kalau bisa prosesnya bisa cepat sehingga bisa kita pilih mana yang bisa jalan Pak. Sudah 30 yang kami rekomendasikan. Di Aceh Barat itu ada 8, Aceh Selatan ada 3, Aceh Tamiang ada 8, Aceh Utara ada 2, Biren ada 1, Nagan Raya 1, Pidi 1, Pidi Jaya 1, Langsa 2, Lok Sumawe 2, dan Kota Subuh Salam ada 1. Kemudian Sumatera Utara kami sudah melakukan survei dibantu teman-teman bekerja sama semua di lapangan Pak. Itu di Sibolga kami sudah ada dapat 2, Tapanuli Utara 2, Tapanuli Tengah ada 5, Tapanuli Selatan ada 4. Kemudian Sumatera Barat ada 8 lokasi, di Kota Padang ada 3, Tanah Datar 1, Padang Panjang 1, Kabupaten Agam 2, Pesisir Selatan 1. Kemudian juga ada berbagai metode Pak, ada rumah risa yang selama ini dipakai di Kementerian Perumahan, yaitu UMKM. Kemudian juga kami sudah berkoordinasi dengan Semen Indonesia. Kita juga alangkah baiknya kalau bisa memberdayakan seperti arahan Bapak, kemampuan kita sendiri. Kemudian terakhir Pak, kami sudah koordinasi ke beberapa daerah. Sudah tadi kemarin sore, mohon maaf saya laporkan sama Bapak 2.000 yang sudah siap hunian tetap yang dibiayai non APBN. Mohon maaf Pak, tadi malam tak ada tambah 500. Tadi pagi 100, jadi terkumpul untuk 2.600 Pak. Dan siap untuk mulai bulan ini, segera untuk bisa ini. Mohon aja Pak, kalau boleh arahan sebelum ada lembaga siapa yang nanti mengkoordinir, kalau boleh kami bisa rapat dulu sekali Pak, supaya ada dari hukum, Menteri Hukum bisa status tanahnya dengan Menteri PU, Perhubungan, BNPB, supaya kita bisa jalan minggu ini sudah mulai membangun. Demikian Bapak Presiden, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Bapak Menteri Kesehatan terkait update rumah sakit yang aktif, kemudian Bapak Mendagri untuk persiapan. Bapak Menteri Kesehatan dipersilakan. Terima kasih Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden. Pak Seskap tadi juga memberikan arahan agar ada update sedikit mengenai program Quick Win. Yang pertama saya bisa update Pak, untuk cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus angka 65 juta Pak. Diharapkan di akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat Pak, penyakit yang paling banyak adalah kolesterol, hipertensi, gigi, dan diabetes Pak. Nah, yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah Pak, kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Jadi di tahun 2026 kita akan fokus ke tindakan perbaikannya Pak. Dan juga ekspansi ke kantor-kantor termasuk kementerian, lembaga, dan swasta. Jadi kami mohon arahan Bapak Presiden yang pertama, kalau boleh tahun depan dilombakan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat dikasih hadiah Pak. Karena kalau enggak nanti anak buahnya pada wafat sebelum pensiun. Jadi itu ya Pak Pervina kita yang pertama kalau berkenan. Kemudian topik yang kedua Pak, ini mengenai quick win Bapak mengenai rumah sakit. Ini adalah 22 rumah sakit quick win Bapak yang sudah mulai dibangun dan diharapkan akan mulai selesai bulan Desember, Januari, Februari Pak.
Di halaman selanjutnya, ini dibangunnya tahun ini Pak, mulainya bulan Januari Februari, akan selesai tahun ini Desember, cukup banyak Januari Februari tahun depan Pak. Nah ada 2 Pak halaman selanjutnya yang siap Bapak resmikan. Iya, Desember tahun ini juga ada Pak. Itu ada jadwalnya Pak, Desember tahun ini ada. Ya. Jadi halaman selanjutnya Pak, ini kalau boleh ada 2 lokasi yang bupatinya sudah antri minta tolong Bapak resmikan. Ini foto minggu lalu Pak. Jadi Tarempa ini di Anambas, Kepulauan Riau, di bawahnya Natuna Pak. Ini 100 kamar, semua standarnya Bapak 100 kamar. Di halaman selanjutnya, ini di Bengkulu Tengah. Ini juga 100 kamar dan bagus. Mereka siap diresmikan oleh Bapak anytime Bapak bersedia. Mungkin topik yang ketiga adalah topik mengenai pengisian dokter-dokternya Pak. Jadi kita sekarang ada pendidikan spesialis berbasis hospital, sudah berjalan di 6 rumah sakit, dibimbing oleh akreditasi Amerika yang juga mereformasi pendidikan spesialis di Singapura, di Qatar, di UAE Pak. Di halaman selanjutnya, kita mengapa kita butuh? Karena rumah sakit Bapak yang tadi Pak, 56% itu spesialisnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya, dan 100% dokter jantungnya nggak ada. Mundur 1. Ini rumah sakit yang Bapak yang suruh tadi bangun, itu 56% dokter spesialis wajibnya tidak lengkap. Di halaman selanjutnya, kalau ada serangan jantung sama stroke Pak yang kita bangun, di halaman selanjutnya, 100% tidak ada dokter spesialisnya. Jadi kita memang butuh sekali percepatan pembentukan dokter spesialis Pak. Halaman selanjutnya, oleh karena ini contoh-contohnya yang berbasis rumah sakit, kita hanya merekrut putra-putri daerah Pak. Ini contoh batch pertama yang 6. Jadi dari Nabire, Asmat, Nias, Kupang. Kalau dia dari Jakarta tidak kita kasih Pak. Ini khusus putra-putri daerah untuk mengisi target rumah sakit tadi. Halaman selanjutnya, ini contoh-contohnya aja Pak, orang-orangnya, ini putra-putri daerah semua Pak. Halaman selanjutnya. Nah, kita rencananya Pak dengan dukungan dari Kemendikti, kita akan buka 120 lagi tahun depan Pak. Untuk mengejar ketinggalan gaps-nya tadi. Yaitu permintaannya kita mohon izin dukungan Bapak. Topik yang terakhir Pak mengenai bencana. Rumah sakit di Sumatera Pak, kita itu ada 41 yang tidak beroperasi pada saat 26 November. Sekarang Alhamdulillah 100% sudah mulai beroperasi walaupun bertahap Pak. Baru IGD-nya dulu, ruang operasinya dulu ya. Yang terakhir rumah sakit Tanjung Pura Langkat yang Bapak datang. Kemarin banjir, hari ini Bapak bisa telepon Bupati ini sudah beroperasi Pak. Sudah bersih walaupun baru instalasi gawat darurat dan operasi terbatas Pak. Nanti ini akan kita tingkatkan terus agar bisa di layanan fullnya jalan. Di halaman selanjutnya, karena rumah sakit sudah selesai, kita masuk ke puskesmas Pak. Karena dari hampir 1000 puskesmas, itu sekitar 500-an terdampak, 414 sudah beroperasi, kita masih ada yang tidak beroperasi sekitar 50-an. Ada yang hanyut, ada yang hilang, dan lain sebagainya. Tahap kedua kita sesudah rumah sakit beroperasi, puskesmas ini akan kita operasikan mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan Pak. Dia penting untuk melayani kesehatan masyarakat yang masih tinggal di rumah dan juga melayani kesehatan masyarakat 800.000 yang ada di posko pengungsian. Kami butuh bantuan Bapak supaya ini bisa dijalankan. Mungkin cat terakhir saya menindaklanjuti arahan Bapak rapat kemarin, halaman terakhir. Kita membutuhkan, sudah kita hitung, coba diteruskan aja Pak. Ini sebelum sama sesudahnya Pak ya. Jadi ini sudah dilakukan. Coba, nah kita akan sudah melist semua kebutuhan dokter spesialis perawat. Kita batch pertama akan memberangkatkan 600 orang, 450 sudah siap untuk diberangkatkan minggu ini. Kalau Bapak berkenan flag off atau nanti saya nggak tahu kalau berkenan diangkutnya pakai Hercules aja biar mereka merasakan Hercules gitu Pak di Halim. Kalau Bapak berkenan itu 450-nya bisa kita kumpulkan dan Bapak foto-foto dan flag off. Sumbernya dari seluruh Indonesia kita buka rekrutmen Pak. Jadi misalnya ada organisasi profesi, ada fakultas kedokteran UGM, ada fakultas kedokteran UI, ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama kita buka Pak. Kita ada database volunteer.
Jadi mereka nanti kalau sudah kayak ABRI Pak nanti dikasih bintang. Jadi kayak udah operasi Seroja, udah operasi ini. Mereka tingkatannya apa? Oh, ini sekarang kita buka yang daftar ternyata bukan hanya dokter-dokter internship atau KAS, Pak. Dokter umum spesialis pun mau mengorbankan pendapatan mereka untuk pergi, Pak. Kita kasih waktu 2 minggu, Pak. 2 minggu kita rotasi supaya nggak fatigue. Jadi mereka siap 450 kalau Bapak berkenan diberangkatkan. Kalau boleh pinjam pesawat Pak TNI gitu jadi agak. Jadi mereka 2 minggu berapa orang? 150? 600 batch pertama 600 Pak. Nanti dalam 2 minggu kita putar lagi Pak, 600 lagi. Karena ini buat rumah sakit dan puskesmas Pak. Karena orang di sana terdampak juga Pak. Dokter perawatnya yang di Aceh kena juga. Jadi mereka mesti ngurusin keluarganya mereka juga. Jadi butuh dibantu untuk 3 bulan kita rencanakan relawan dari luar. Bagus ini, luar biasa. Terima kasih Bapak Presiden laporan kami. Terima kasih ya, juga ke semua perguruan tinggi yang mengirim dokter-dokter dan tenaga kesehatan sukarela. Kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ngirim. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya Bapak Mendagri terkait inflasi daerah dan mitigasi bencana untuk bersiap. Selanjutnya nanti Bapak Menteri Pertanian. Bapak Mendagri dipersilakan. Ya, mohon izin melaporkan Bapak, semenjak awal memang semua kekuatan daerah sudah bergerak sendiri Pak, langsung, dan kami juga hari ketiga sudah ke lokasi di Aceh, menggerakkan Satpol PP, Damkar, BPBD, bekerja sama dengan kekuatan yang ada dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT yang Bapak sudah tambahkan totalnya 268 miliar. Kami sudah cek Pak, 3 hari langsung masuk. Terima kasih pada Pak Menseknek Pak. Langsung bergerak cepat Pak, langsung ke rekening Pak. Karena memang semuanya masih jalan Pak, perbankannya Pak. Jadi ada 60 miliar untuk 3 provinsi, kemudian 208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota. Semua sudah masuk. Dan kami sudah memberikan arahan bahwa itu utamanya untuk keperluan individual Pak. Yang seperti dari pusat memang banyak bantu yang pokok, beras, minyak goreng, dan lain-lain. Tapi yang kecil-kecil seperti pakaian, kemudian sabun, sampo, keperluan wanita, keperluan bayi, dan itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu Pak. Kemudian kedua, yang berikutnya adalah dari daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak. Karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya yang kami termonitor dan kami langsung, itulah 46 miliar Pak. Diberikan langsung. Tapi ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian langsung ke kabupaten kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapang di Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak. Kemudian kami laporkan juga untuk masalah dokumen Bapak. Dokumen, kalau dari Kemendagri kami sudah menguruskan 9 tim untuk mulai dari sekarang membentuk posko Pak untuk membantu dokumen-dokumen yang hilang seperti KTP, kemudian akte kelahiran dan lain-lain, dan kami gratiskan Bapak. Kami mohon juga pada kesempatan ini ada banyak dokumen yang hilang yang dimiliki yang berharga, itu sertifikat, kemudian ijazah sekolah, surat kendaraan bermotor dari kepolisian, dokumen perbankan, buku tabungan. Kami mohon kementerian lembaga terkait ini sudah bisa juga menggratiskan mereka kepada mereka Pak. Sekaligus juga menyiapkan untuk posko-poskonya Pak, untuk itu Pak. Sehingga mereka akan sangat terbantu sekali. Kemudian kami sampaikan juga ada beberapa desa yang memang yang hilang Pak. Hilang karena longsor, kemudian ada yang terkena pinggir sungai, bantaran harus kita pindahkan. Kami sudah koordinasi dengan Bapak Ara Sirait, ada beberapa desa yang memang harus direlokasi. Karena memang tidak aman di situ dan memang sudah habis Pak. Nah kami kerjasama dengan Bupati, daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru, nama yang lama tapi pemerintahannya baru Pak. Kemudian yang berikutnya kami mohon kalau saran Pak, ada beberapa perusahaan garment Pak yang besar
itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki, dia ada di KEK Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan Pak. Nah itu dari 2 perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari 2 instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan Pak. Jadi kami asal ada surat permintaan resmi dari instansi. Kami sudah mengeluarkan surat resmi, kami mohon dukungan dari Bapak Menteri Keuangan dan juga Bapak Menteri Perdagangan, ini supaya bisa dikirimkan secepat mungkin 125.000 ini Pak. Saya kira bagus itu ya, Menteri Keuangan, Direktur Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi ya, berarti Kemendagri Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima. Kami tanggung jawab Pak. Bertanggung jawab ya, jangan langsung sampai menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Yang Baik. terakhir Pak, mohon Terima izin. kasih. Yang terakhir Pak, masukan dari kami tadi komunikasi dan Wakil Gubernur Pak Aceh menyarankan kalau bisa ditambah pasukan-pasukan BKO Pak sebanyak mungkin untuk melakukan pembersihan secepat mungkin Pak, yang lumpur-lumpur. Kalau dengan organik sepertinya kurang, ya artinya yang ada di lokasi, yang ada di daerah itu. Perlu tambahan pasukan untuk pembersihan besar-besaran yang lumpur-lumpur ini, sehingga kelihatan bedanya Pak. Kemudian kedua, untuk yang rumahnya rusak ringan, kalau bisa segera untuk dibayarkan, supaya mereka segera untuk memperbaiki, dan itu bisa mengurangi jumlah pengungsi antara 30 sampai dengan 40%, Pak. Sehingga akan jauh berkurang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, saya kira itu saran yang bagus, tapi saya minta di inventarisasi benar rumah yang rusak ringan dan sebagainya. Ya, mungkin harus dari mana itu, Menteri Perumahan ya, nanti Menteri Perumahan yang BNPB, iya, saya kira demikian ya, kepala desa, camat, bupati, wali kota, ya, harus mereka verifikasi. Baik, lanjut. Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian terkait swasembada dan stok pangan, subsidi pupuk, serta penyaluran beras ke daerah bencana. Nanti bersiap Bapak Menteri SDM. Bapak Menteri Pertanian dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden yang kami hormati, para Menko, para Menteri, Kepala Badan dan Wakil Menteri. Izin Bapak Presiden kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirimkan beras kurang lebih 44.000 ton sampai dengan hari ini. Cadangan kami siapkan 3 kali lipat dari kebutuhan, 120.000 ton di lapangan. Jadi pangan tidak ada masalah Bapak Presiden. 3 kali lipat dari kebutuhan. Kemudian ada 2 bantuan dari pemerintah, total kurang lebih 1 triliun, nilai beras dan minyak goreng ada 6.000 ton. Kemudian bantuan dari teman-teman kementerian dan mitra, itu ada nilainya 75 miliar, 2 kapal kami sudah berangkatkan. Terima kasih Pak Panglima, besok kami berangkatkan lagi 1 kapal. Jadi totalnya 3 kapal kami berangkatkan. Kemudian kerusakan sawah di lapangan ada 70.000 hektar. Insya Allah kami bisa tangani mulai bekerja di Januari. Berikutnya kami laporkan masalah pangan mulai ke halaman 3. Izin Bapak Presiden, kesejahteraan petani meningkat, nilai tukar petani 124,36% dari target 110 dari Menteri Keuangan. Ini tertinggi.
dalam sejarah. Total kenaikan untuk padi saja pendapatan petani 120 triliun. Kemudian ekspor pertanian kita sampai Agustus 42 dibanding tahun lalu. Kemudian perkiraan sampai Desember 33 sampai 35% kenaikan dibanding tahun lalu. Next, halaman 5. Produksi kita, produksi beras dari target Bapak Presiden awalnya 4 tahun, kemudian 3 tahun, terakhir 1 tahun. Meningkat 4,17 juta ton. Ini dari BPS. Insya Allah 2 minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari. Kemudian stok kita Bapak Presiden, ini stok kita mulai tahun 69 sampai 2025, stok kita tertinggi, insya Allah di akhir tahun 3,7 juta ton. Dulu pernah 84 mencapai stok kita 3 juta ton. Di saat itu Indonesia mendapat penghargaan dari FAO. Dan penduduk saat itu hanya 161 juta. Sekarang 286 juta, stok kita 3,7 juta sampai akhir tahun. Kemudian pupuk halaman 10. Pupuk izin Bapak Presiden, ini sudah berjalan. Pupuk kita volumenya bertambah 700.000 ton, harganya turun 20%. Hasil revitalisasi, alhamdulillah sekarang sudah berjalan 2 bulan. Ini tidak menambah anggaran membebani Menteri Keuangan. Ini hanya merubah regulasi yang ada, Perpres, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Menteri Pertanian. Yang terakhir, izin Bapak Presiden, baru saja Kementerian Pertanian mendapatkan penghargaan halaman 17 dari FAO. Halaman 17, Kementerian Pertanian berkontribusi pada dunia karena di mana harga pangan pada saat kita impor, harga pangan $650 per ton. Sekarang 340, turun 42%. Karena Indonesia importir beras terbesar, tapi sekarang tidak impor, sehingga harga pangan dunia turun 42%. Terima kasih Bapak Presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.